Pintu besar berdaun kembar itu kini terbuka sempurna. Namun tidak ada Disma berdiri di ambang pintu tersebut. Hanya teras luas, terhampar berhias perabotan mewah. "Mana Disma?" tanya Tuan Besar Sudarta sedikit terengah sambil menyikut pelan rusuk Astuti. Mereka berdua berdiri bersisian di ambang pintu menghadap keluar. Ternyata Mama berhalusinasi, Pak. Mama begitu rindu kepada Disma sehingga terbawa pikiran seperti ini, sahut Astuti sambil memegang keningnya. Ia tentu saja memasang wajah sedih yang dibuat-buat. Tadinya, sebelum Tuan Besar Sudarta berhasil menyentuh pakaian tersebut, Astuti cepat-cepat beraksi, dan begitu perhatian Tuan Besar Sudarta beralih, Naira dengan sigap mengamankan pakaian Disma tersebut. Mereka menyadari kecerobohan yang telah terjadi dengan membiarkan pakaian Disma teronggok begitu saja. Setelah Naira memakainya tadi untuk berpura-pura menjadi Desma, wajahnya sengaja menghindari kamera CCTV sehingga dari belakang persis terlihat seperti tubuh Desma. Penampilan itu diperdalam Naira dengan menutup kepala menggunakan sehelai selendang seperti kebiasaan Disma berpakaian. Begitu sampai di ruang tengah, Tuan Besar Sudarta kembali mengecek pakaian yang ia yakini milik Disma, menantu kesayangannya. Tubuhnya kini membungkuk, lalu meraup kain di bawah kursi tersebut, lalu ia mengirapkannya ke udara. Namun ternyata itu bukan pakaian milik Disma yang sedari tadi ia yakini. Kok pakaiannya sudah berganti? Aku tidak mungkin salah lihat, ucap Tuan Besar Sudarta bergumam sendiri. Sejenak dirinya terlihat berpikir. Sementara itu, Astuti, Naira dan Tuan Satya mengawasi Tuan Besar Sudarta dari agak kejauhan. Mereka resah karena tahu Tuan Besar Sudarta begitu curiga. "Aku harus menemui langsung penjaga rumah. Mana tawan aku mendapat petunjuk," kata hati Tuan Besar Sudarta. Ia melangkah cepat menuju pintu gerbang rumah di mana pos penjagaan berada. Tak lama kemudian, Tuan Besar Sudarta terlihat telah berbincang dengan dua orang lelaki yang bertugas menjaga rumah miliknya tersebut. "Maaf Tuan Besar, kami bertugas malam, jadi kami tidak mengetahui apa yang terjadi tadi siang," sahut salah seorang di antaranya sambil membungkuk hormat. "Oh ya, saya paham," sahut Tuan Besar Sudarta sambil mengangguk. "Tolong hubungi Rusman, bukankah ia yang bertugas tadi siang?" tanya Tuan Besar Sudarta berikut memberi perintah. "Baik Tuan Besar, saya akan menelepon Rusman," sahut penjaga rumah tersebut dan langsung mengambil ponselnya untuk menghubungi si lelaki yang dimaksud. Namun beberapa kali mencoba menghubungi nomor milik Rusman yang tertera di layar ponselnya hanya memanggil. Itu artinya Rusman sedang menonaktifkan aplikasi hijau miliknya. "Maaf, Tuan Besar, Rusman offline," lapor si penjaga. "Oh, ini tidak biasanya," sahut Tuan Besar Sudarta terlihat heran. Ia semakin curiga karena banyak sekali kejanggalan yang ia temukan. "Baiklah, besok pagi saya akan memanggil Rusman ketika ia sudah masuk kerja. Mungkin dirinya sedang ada urusan keluarga," sambungnya mencoba memahami. Tapi Tuan, tapi apa?" Tuan Besar Sudarta memotong ucapan lelaki penjaganya. Tapi tadi ketika saya bergantian shift dengan Rusman, dia bilang kepada saya bahwa dirinya sudah mengundurkan diri. Katanya mau balik kampung bersama anak dan istrinya, Tuan," sahut lelaki itu agak tergagap menjelaskan. "Apa?" Kening Tuan Besar Sudarta semakin berkerut. Rasa curiganya semakin dalam, namun dirinya tidak mungkin menjelaskan semua itu kepada pekerjanya. "Oh, baiklah, tidak apa-apa," sambung Tuan Besar Sudarta. Kemudian berusaha menjernihkan suasana, walau di hatinya keruh dan penuh sangka. Tuan Besar Sudarta membalikan badan dan kembali ke rumah, lalu langsung masuk ke musola untuk melakukan sholat Isya, dan kemudian pergi ke kamar untuk beristirahat. Dalam hati lelaki tua yang arif bijaksana itu berencana menceritakan semua kecurigaannya kepada Tuan Junara. Setelah suasana sedikit tenang, ia akan menunggu saat yang tepat. Sementara itu, Tuan Junara terlihat sangat gelisah di kamarnya. Ia mengambil ponselnya dan menelepon Disma. Dalam hati, lelaki itu berharap akan segera mendengar suara istrinya. Tang ting tong, nada panggilan ponsel malah berkumandang di kamar itu. "Tuan Junara,
sedikit menjauhkan ponsel miliknya dari daun telinganya. Ia memastikan apa benar suara ponsel Disma ada di kamar itu. Itu artinya Disma tidak membawa telepon seluler miliknya. Dengan mengikuti asal suara ponsel tersebut, akhirnya Tuan Junara menemukan ponsel milik Disma berada di dalam laci meja rias. Lelaki itu segera memungut benda pipih tersebut dan ganti meletakkan ponsel miliknya di atas meja rias. Oh, Desma tidak membawa ponselnya. Apa mungkin Desma kabur, tapi tidak membawa HP? Apalagi kalau mau kabur dengan selingkuhannya, seharusnya ia butuh alat untuk berkomunikasi. Sungguh tidak masuk akal, pikir Tuan Junara sembari menimang-nimang ponsel milik istrinya. Otaknya tidak juga mau berhenti menganalisa peristiwa yang telah terjadi hari ini. Oh, sebaiknya aku periksa dulu ponsel Desma. Mana tahuan aku mendapat petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi, karena tidak mungkin Disma pergi begitu saja, sedangkan aku dan dirinya tengah berbahagia. Analisa Tuan Junara di dalam hatinya. Tanpa pikir panjang lagi, lelaki itu mulai menggutak-kotik ponsel milik istrinya, memeriksa semua pesan yang masuk dan keluar, namun yang terlihat hanya pesan masuk antara dirinya dengan Disma saja. Tidak ada yang lain, dan nomor telepon yang ada di ponsel itu kurang dari 10. Itu pun nomor keluarganya saja, dan 3 nomor kerabat dekat. Disma yang salah satunya bernama Aida. Disma pernah bercerita kalau Aida adalah teman sebangkunya ketika masih duduk di bangku SMU dan rumah mereka bersebelahan di kampung sana. Oh, aku harus memeriksa log panggilan. Mungkin saja Desma menelepon seseorang sebelum dirinya pergi. Benar saja, di dalam log panggilan keluar jelas tertera kalau Desma menghubungi Aida 2 hari lalu sekitar pukul 2 siang. Mereka berbincang cukup lama, hampir 30 menit lamanya. Tanpa pikir panjang lagi, Tuan Junara segera menghubungi nomor Aida dan menunggu pemilik ponsel yang dihubungi menjawab panggilan darinya. Halo Disma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aida, saya Junara, suaminya Desma. Sahut Tuan Junara, menjawab salam dan memperkenalkan diri. Oh Tuan Junara, apa kabar Tuan dan Desma? Semoga sehat walafiat semua. Kabar kurang baik Aida. Saya menelpon justru ingin bertanya tentang keberadaan Desma, istri. Saya, mana tawan Aida mengetahuinya karena saya melihat ada log percakapan antara kalian berdua kemarin. Atau setidaknya Desma menceritakan sesuatu. Papar Tuan Junara panjang lebar. Apa Tuan? Ma? Maksud Tuan? Disma kabur, begitukah? Tuan, sontak, suara Aida terkejut mendengar kabar itu. Dirinya tidak bisa lagi mengontrol nada suaranya yang berhamburan. Sejenak ia terlupa bahwa lelaki yang sedang berbicara dengannya bukanlah orang sembarangan. Ya, Tuan Junara sudah dikenal namanya di mana-mana sebagai pengusaha sukses yang sangat dermawan dan baik hati. Iya, Aida. Saya tidak tahu apa penyebabnya, sehingga Desma bisa pergi begitu saja tanpa memberi kabar. Sahut Tuan Junara lirih dan getir. Apakah istri saya pernah mengeluh atau curhat sesuatu kepadamu, Aida? Sambung Tuan Junara bertanya ramah. Tidak pernah Tuan, malahan Disma selalu bercerita kepada saya bahwa dirinya sangat bahagia mendapat suami yang sangat baik dan keluarga Tuan, katanya sangat menyayangi dirinya. Beber Aida menceritakan kembali apa yang pernah ia dengar dari mulut sahabatnya Disma. Oh, Tuan Junara hanya mendesah. Ia tahu persis bahwa Disma sudah berbohong kepada Aida sahabatnya. Dalam hati Tuan Junara memuji sikap Desma yang selalu menjaga nama baik keluarganya. Walau dirinya tidak diperlakukan baik oleh Astuti, namun nyatanya Disma menceritakan yang sebaliknya. Kalau begitu, baiklah Aida, terima kasih sudah mau menjelaskan kepada saya. Dan saya mohon agar Aida mau merahasiakan semua ini kepada siapapun. Saya tidak ingin masalah keluarga saya tercium oleh wartawan. Ucap Tuan Junara setengah memohon. Saya mengerti Tuan, saya berjanji akan menjaga rahasia ini dengan sangat baik. Tuan jangan khawatir. Sahut Aida seakan memberikan jaminan. Dan satu lagi Aida, jika sekiranya Disma pulang ke kampung, tolong kabari saya. Saya mohon bantuanmu Aida. Tuan Junara menyambung permohonannya dengan sopan kepada Aida. Tentu saja Tuan, tapi menurut saya tidak mungkin Disma pulang ke sini. Bukankah Disma sebatang kara sekarang? Ayah dan ibunya meninggal di Jakarta karena kecelakaan seminggu setelah Tuan dan Desma menikah.
Tuan pasti tahu kalau Disma adalah anak tunggal yang tidak memiliki adik maupun kakak. Jawab Aida mengingatkan Tuan Junara. Tuan Junara terlihat mengangguk-angguk. Dirinya sepaham dengan pendapat Aida. Sebaiknya Tuan juga mengecek pusara kedua orang tua Desma. Bisa jadi Desma datang ke sana untuk meluapkan masalah yang tengah ia hadapi. Sambung Aida cerdas. Oh, betul sekali Aida. Besok pagi saya akan datang ke pusara kedua mertua saya. Mana tawan saya bisa menemukan Disma di sana, sahut Tuan Junara girang karena memperoleh ide yang cemerlang dari sahabat istrinya. Terima kasih Aida. Assalamualaikum. Sama-sama Tuan. Waalaikumsalam.